pinggir jalan. Oh tutup ya, rapat ke situ. Nah, saya goyang bang, bilang ada orang, gituin kan. Saya buka tendanya, set. Saya kira sendiri bang. Nah pas saya lihat lagi, saya kaget. Lah, ini kaki siapa tak? Dia nangis, dia nengok ke saya, si Tia ini, dia ngomong lemes. Tia capek. Apa Tia tinggal di sini aja ya? Ikut sama mereka. Gunung aing dipakai buat mesum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Herdi. Aduh Bang Herdi, mana bang kabarnya bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Herdi nih ya. Siap. Oke. Nah, tapi sebelum Bang Herdi menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih, Bang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan ya. Jauh-jauh dari Bogor, ya kan? Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Herdi nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu, Bang ya? Iya, benar. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang, katanya Abang nih punya pengalaman pas naik Gunung Cermai. Iya betul. Lewat jalur Apuy. Apuy. Nah itu tahun berapa itu Bang? 2025. Baru-baru lah berarti kan. Kemarin. Kejadian itu baru lah Iya, gitu baru kan. lah, baru. Dan ternyata saat pendakian itu ada yang mesum. Nah, Iya. ya kan? Mesum. Nah karena mesum ini muncullah beberapa teror gitu kan ya. Betul. Nah nih harusnya nih gue yakin banget sih banyak banget pelajaran bisa kita ambil nih, terutama untuk para pendaki-pendaki yang mau naik gunung tapi ada niatannya jelek. Kan bener, gitu kan ya. bener. Itu tuh yang garis bawahnya. Oke, Bang mungkin tahan dulu kali Bang ya, cerita Bang ya. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, seruput dulu Bang, kopinya silakan Bang. Mantap. Oke, udah siap nih Bang Herdi buat ceritain ke teman-teman semua nih? Insya Allah siap. Siap ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi awalnya itu mulanya ini kan tahun 2025 ya. Itu bulan Mei. Bulan Mei tanggalnya saya sedikit lupa ya. Itu saya sebenarnya nggak ada rencana untuk nanjak ke Gunung Ciremai ini Bang. Nggak ada sama sekali. Saya kan emang habis baru turun tuh dari gunung dekat-dekat rumah saya tuh. Kayak daerah Sukamakmur itu ada tuh. Nah terus nggak lama dari situ teman saya nge-WA ke saya tiba-tiba. Bang, ikut tuh, milu tuh, ini kan, ikut gak katanya gitu kan? Kata saya teh, kemana kemana kata saya teh kan? Ke gunung mana? Atap Jabar ya, Gunung Ciremai. Oh, ayo atuh, kata saya teh kan. Ayo. Saya juga belum pernah ke sana, kata saya gituin kan. Ya udah, saya masukin ya ke list, orang masukin ke list. Ya, masukin. Nah, udah tuh.
Masuklah saya ke grup dan ke listnya bukan. Nah, udah dari situ selang 2 hari, saya ngomong ke dia, ke teman saya bilang, Mang, mun orang ngajak baturan, kajen tuh, kalau saya ngajak temen boleh gak? Kata saya gitu kan. Terus katanya, atuh kajen, atuh nggak apa-apa gitu kan. Bawa aja biar lebih rame, lebih seru lah kata gitu kan. Nah ya udah akhirnya saya ngajak lah temen almarhum adik saya, namanya Radit sama Leon. Ada tuh 2 orang. Saya bilang dia emang gimana sih orang masih sekolah bang, kayak ngebet banget gitu buat naik gunung gitu kan. Kalau ada naik gunung ikut tuh gitu mulu kan dia ke saya. Nah akhirnya saya bilang, Dit, ada nih naik gunung open trip. Saya bilang kan, trip siapa Trip teman AA, kata saya gituin. Oh ya, kemana ke Ciremai? Saya bilang, wah boleh tuh tetap Jabar bukan katanya. Iya, oh ya udah ikut. Ya udah ikut tuh. Nah saya masukin ke grup itu, ke grup pendakiannya tuh. Nah selang 3 hari saya udah masukin dia. Nah dia ngomong, temennya si Radit ini, kalau saya ngajak cewek boleh gak? Dia bilang gitu. Siapa ceweknya? Saya bilang kan, saudara. Bukan, gebetan. Oh ya udah ajak aja tuh. Nah cuman saya di sini saya tegesin, tapi dia udah pernah naik gunung belum? Kata saya gitu kan. Terus kata dia, udah sih udah pernah, aman, udah pernah ke Gunung Gede juga katanya. Bener, iya bener. Oh ya udah tuh ajak aja tuh kan. Nah saya di situ belum kenalan apa segala macam, belum, kayak ya udah ikut aja gitu ya kan. Dari situ selang seminggu teman saya nanyain lagi, karena kan dia belum ada pembayaran juga kan si gebetannya yang ini. Gimana, jadi ikut ke ini teman-teman teh ya kan. Jadi ini udah pada mau bayar nih. Terus saya bilang ke si Radit ini sama si Leon sama si cewek ini, ntar bilang aja bawaannya Bang Herdi, kata saya gitu kan. Oh ya udah. Nah akhirnya singkat cerita sampailah kita pada titik penjemputan di hari Jumat. Saya kan kalau misalkan naik gunung itu setiap hari libur lah gitu bang, Sabtu Minggu gitu kan. Nah berangkatnya tuh hari Jumat, saya Jumat malam. Nah titik kumpulnya saya kan di Citerep ya. Di Citerep itu di Tol Jagorawi yang di kolong itu tuh agak maju sedikit. Nah di situ. Nah di situ saya sampai sekitar abis maghrib karena deket dari rumah, nggak terlalu jauh juga gitu. Nah udah gitu. Saya sambil nungguin peserta yang lain nih, ya kan, nungguin peserta yang lain. Tiba-tiba teman saya datang, namanya Bang Meong atau enggak Bang Beta dipanggil lah gitu kan. Saya bilang, Mang, kenaon, ngapain di sini kan? Orang rek naik oge sarua, mau naik juga sama katanya. Kemana? Ke Ciremai. Lah, sama tuh kata saya kan, bareng tuh kata saya. Emang bareng sama Ine kan katanya. Iya. Oh, berarti collab kan saya teh. Iya, collab. Oh, atuh gitu mah orang bareng jeung Amang. Atuh gitu mah saya bareng sama Amang ya biar lebih deket kata saya teh kan. Karena saya tuh emang deketnya tuh sama Bang Meong ini daripada sama teman saya yang satu lagi Bang Ine ini yang ngajakin saya. Nah, gitu. Saya sambil nungguin ngobrol-ngobrol kan. Nah, di situ nggak ada hal yang kayak yang bikin janggal gitu bang, aman-aman aja gitu kan, walaupun situasi gelap segala macem lah, sambil ini ngopi-ngopi gitu kan. Nah tibalah mobil jam setengah 10 malam, sampailah itu dua mobil elep gitu kan, 2 mobil elep sampai. Nah turun tuh teman saya tuh sama temennya, dia bilang ke saya, mana peserta teh, bawaan nente, bawaan lu mana gitu kan. Ini ada nih 3 orang di belakang. Oh ya udah tuh. Oh cewek satu lagi. Iya cewek. Lah gua kira cowok. Dia bilang gitu. Kagak, cewek ada satu ini. Ceweknya itu kan gebetan. Oh ya udah tuh. Nah udah tuh ada 2 mobil kan. Jadi ada mobil A sama mobil B. Nah saya bilang sama teman saya bang ini kan, Bang saya di mobil A ya. Saya kan nggak begitu akrab di mobil B. Kata dia kan, soalnya nggak pada kenal juga orang-orangnya. Nah akhirnya saya di mobil A bang, di mobil teman saya Bang Meong ini nih, ya kan. Nah si cewek ini
yang namanya ya saya samarin aja bang ya, si Tia ini sama si Radit itu di mobil B sama si Leon teman saya tuh. Saya bilang, Dit, di mobil A ya. Iya A. Nah saya di mobil, saya di mobil A kan. Nah udah tuh berangkat tuh sekitar jam 10, karena kan kita rapi-rapi dulu, masukin apa carrier-nya segala macam gitu ya kan. Berangkatlah jam 10 malam. Nah itu di perjalanan nggak ada hal-hal yang kayak bikin hati nggak enak gitu bang, nggak ada. Dan saya pas ngelihat si cewek ini, si Tia ini, itu kayak biasa aja gitu, hati gue kayak udahlah kayak pendakian doang biasa kata saya kan. Sampailah kita di base camp. Sampai di base camp itu sekitar jam 10 sampai setengah 11. Siang berarti ya, siang pagi itu. Nah dari situ udah tuh kita sampai, kita turunin carrier kan. Nah saya nggak tahu juga ternyata pas saya duduk di bawahnya itu kan carrier itu ditumpuk-tumpuk kalau di elop tuh bang ya, ditumpuk-tumpuk. Nah yang saya injek itu carrier saya buat jadi pijakan itu carriernya si Tia ini. Dia dari situ ketemu, bang maaf carrier saya ya, dia bilang gitu kan. Oh iya ya kak, saya bilang maaf ya keinjek kata saya teh. Kiranya maaf saya nggak tahu. Iya bang nggak apa-apa. Nah udah dari situ masuklah kita ke BC semua itu ya kan. Nah pas masuk ke BC kita prepare lah semua bang itu kan, prepare segala macem gitu semua, packing ulang. Nah pas habis packing ulang si cewek si Tia ini tuh lewat bang depan saya, senyum. Nah di situ pas dia senyum, apa tuh perasaan saya nggak enak langsung bang. Kata saya, lah apa ya kata saya, perasaan tadi saya nggak kenapa-napa dah kata saya teh. Pas ngelihat dia pertama gitu kan, kok tiba-tiba perasaan nggak enak ya, ngapa ya saya bilang kan. Perasaan doang kali kata saya teh kan. Nah udah tuh, nah saya sama temen saya si Fajri ini, jadi ada yang ketinggalan nggak? Saya bilang kan, nggak bang, aman, udah aman-aman aja. Bener udah ke bawah semua kata saya kan. Aman udah bang, udah ke bawah semua. Oh ya udah tuh, ayo masukin, mau ke carrier saya apa ke carrier Fajri? Saya bilang kan, ke carrier saya ntar kalau misalnya udah di atas baru sama abang. Oh ya udah oke. Nah dia lewat lagi tuh bang, si Tia ini tuh habis dari kamar mandi lewat lagi sedepan saya, negor, bang abang temennya Radit ya, dia bilang gitu. Iya. Oh ya bang, udah gitu doang. Nah itu sih, kok ini kenapa sih perasaan kok gak enak banget ya kata saya. Cuman saya nggak ngomong bang sama teman saya takut kayak apa sih lu ini tuh mau naik gunung gitu kan, jangan mikir aneh-aneh kata saya gitu kan. Itu saya nggak mikir kayak ini bakal kejadian buruk apa segala macam gitu, nggak ada bang, nggak ada sama sekali. Saya positive thinking terus bang, namanya di gunung kan. Udah tuh, nah udah selesai gitu, kita udah selesai packing, udah pakai sepatu semua kan udah siap, keluar kan saya dari rumah itu kan, dari BC keluar. Nah dia ada lewat lagi depan saya bang, senyum juga bang. Makin gak enak lagi perasaan saya bang, makin gak enak lagi. Kata, aduh saya sampai nyebut kan, katanya, aduh ya Allah, nah apa sih ini teh? Saya bilang kan, udahlah, hiraukan nama saya mikir positif thinking lah, pokoknya saya di situ positif thinking lah gitu bang, situ kan. Nggak ada pemikiran jelek atau negatif segala, nggak ada saya kan. Nah di situ dibagilah kayak beda-beda itu kan, kayak trip saya, grup saya kan itu ada sekitar 30-an bang, 30 orang gitu kan. Nah terus trip teman saya juga ya nggak begitu banyak lah, kalau trip teman saya sekitar 20-an. Nah itu tuh untuk sampai ke atas itu harus pakai pick up, karena untuk meminimalisir waktu gitu bang, karena kan kita kan open trip bang. Akhirnya kita sewa itulah pick up gitu kan. Jadi saya di pick up A, teman saya yang rombongan satu lagi tuh itu di pick up B gitu kan. Nah kebetulan di pick up A ini alhamdulillah muat bang, 30 orang pas. Itu termasuk sama yang si teman saya tuh, si Fajri sama si Leon ini, sama si cewek gebetannya si Tia ini bang, di losbak saya. Nah udah tuh dari situ kumpul-kumpul, udah naik losbak saya naik duluan bang dibanding losbak yang B. Saya naik itu jujur bang, saya cuaca cerah bagus banget bang. Nah sampai pas pertengahan kayak apa ya, itu tuh kayak sawah tapi bukan, ini kayak perkebunan warga itu bang, oke.
Nah ya ke perkebunan warga di tengah-tengah banget. Itu kan saya duduknya di depan bang. Kan ada supir di sebelahnya gitu kan. Saya di sebelahnya sama teman saya berdua. Mogok bang. Deg. Ada saya, ih Pak kenapa Pak? Saya bilang kan. Nggak tahu ini. Tapi tadi pas naik turun gimana Pak? Pas nganter yang lain? Nggak apa-apa aman-aman aja. Kata gitu kan. Karena, nah terus saya positif thinking dong kayak ini kali Pak salah ngoper koplingnya saya gituin kan, atau enggak habis bensin kali Pak saya bilang kan, enggak aman bensin mah kalau di sini mah gitu kan. Di starter tuh nggak bisa bang, nggak nyala asli. Duh saya bingung kan, masa ya harus jalan sih, masih jauh kan Pak, masih ini lumayan ada 2 belokan lagi mah katanya gitu kan. Nah nggak lama dari situ mobil yang pick up B lewat bang. Lewat, set, sambil teriak kayak gini, wah gitu kan, wah mogok gitu kan. Nah, pas mobil lewat, set, dinyalain lagi, nyala bang, tiba-tiba nyala, lah ini nyala Pak kata saya kan, wah nggak tahu ya, yaudah dah, ayo Pak udah jalan lagi kan akhirnya tuh. Nah, udah jalan itu pas di pertengahan itu bang, pas mobil mati tadi, itu cuaca langsung berubah drastis, gelap kayak mau hujan gitu bang, tapi nggak hujan. Ya saya di situ masih belum ada pemikiran negatif bang, masih kayak positive thinking kayak ini mah situasi di gunung, cuaca di gunung bisa ntar berubah bagus, ntar jelek, ya kan kita nggak ada yang tahu kan di gunung gitu. Yaudah tuh akhirnya mulai naik lagi. Nah nggak lama sampailah kita di kalau kita itu kayak pos registrasi gitu bang, sekalian pos penjemputan gitu ya kan. Dari situ kita registrasi lah semua kan. Nah terus di trip saya itu setiap peserta itu dapat makan bang, dapat makan kan di warung-warung, udah dikasih kayak kupon-kupon gitu bang. Terus bilang teman saya kalau mau makan di sini sok makan sekarang kan, tapi kalau mau dibungkus nggak apa-apa sok bungkus, makannya nanti di trek kalau enggak di pos 1. Iya bang aman. Nah dari situ itu tuh sampai tuh sekitar di jam setengah 12-an lah, sebelum juhur gitu kan. Nah terus saya bilang sama teman saya, bang mau mulai nge-trek, ntar lu ya tanggung juhur gitu kan. Ya tuh tanggung juhur, ntar habis juhur aja saya kan. Ya udah habis juhur dah. Ya, nah habis sudah selesai gitu, beres juhur, mulai trekking tuh sekitar jam 12 lewatan. Nah sekitar jam 12 lewatan briefing kayak biasa gitu bang, kayak briefing. Kita mulai pendakian dari sini segala macem kan, pintu rimba semua segala macem. Kita briefing, berdoa biar nggak ada apa-apa kan. Udah tuh selesai berdoa, cuaca cerah lagi bang. Saya ngomong sama teman saya kan, cerah ini mah enak gak hujan, soalnya saya nggak mau jas hujan saya gituin kan, saya nggak mau jas hujan. Oh ya mudah-mudahan cerah terus ya. Nah udah tuh kita foto-foto lah bang di pintu rimbanya kan, foto-foto semua segala macam kan. Nah udah saya foto-foto, mulailah saya trekking bang ke pos 1. Nah ke pos 1 itu sekitar 1,5 jam lah bang, 1 jam ya, sekitar 1 jaman ya trekking. Di situ nggak ada hal-hal yang ini bang, aman-aman aja gitu kan. Tibalah kita di pos 1. Nah pas sampai di pos 1 kita makan bang, yang tadi pada dibungkusin tuh kita makan lah gitu kan. Kata teman saya juga, udah makan di sini aja makan. Nah akhirnya saya makan kan. Nah terus saya bilang nih sama si Radit, sama si Leon, sama si Tia ini, saya bilang makan ya, awas gak makan gitu saya teh. Iya makan. Itu Radit si Tia suruh makan. Ya udah ini juga udah suruh makan kan. Udah tuh makan lah kita kan, makan. Ya saya kan nggak merhatiin peserta satu-satu gitu bang ya kan. Saya juga di situ tuh sebenarnya bukan panitia bang, bukan kru, tapi peserta, cuman rasa panitia gitu, rasa kru. Jadi saya ngebantuin teman saya ngebantuin gitu kan. Itu tuh sampai jam 1-an, sampai di pos 1. Selesai makan, kita mulai jalan lagi bang. Ya kan, kayak yaudah yang mau jalan sok duluan gitu ya kan, nanti sisanya di belakang. Nah saya ngomong sama teman saya ini bang ini mang, orang teh lahnya
Bang saya duluan ya, saya bilang gitu kan. Oh tuh bang, sok tihela we, duluan we, kata gitu kan. Duluan aja nggak apa-apa. Ya udah saya duluan ya, sama si ini nih, sama si Radit, sama si Leon, sama si Tia ini, tuh ya kan. Ya udah sok bang, tihela we, duluan. Saya jalan lah duluan tuh kan. Nah jalan ke pos 2 bang, itu sekitar 2 jam sampai sejam setengah, itu sekitar segitu. Cuman kan nggak terlalu kerasa gitu kan, namanya ini cuaca itu masih cerah bang, itu nggak ada hal yang janggal bang. Nah pas di trek lagi jalan, nah ketemulah saya sama rombongan saya juga sama, cuman dia di belakang, cuman saya di situ lagi ngeres istirahat di trek. Tiba-tiba ada teman saya nih yang namanya, mungkin saya samarin aja kali bang ya, Putra. Si Putra ini ketemu dia, Mang, kata saya teh, gedeng tuh istirahat lah ya, bentar tuh istirahat dulu kan. Nah dia tuh sama si Putri ini bang. Terus saya ngomong, saya tuh udah tahu bang tipikal dia, kayak dia tuh setiap gunung beda pendakian, beda cewek gitu. Jadi kayak satu gunung satu cewek, jadi gunung lain beda lagi ceweknya gitu bang. Jadi beda-beda gitu ceweknya. Saya udah apal banget ini dia gimana. Terus saya giniin, saha eta teh, siapa itu teh? Nyaho mang ini mah nempel we, gitu kan. Nggak tahu bang, ini mah nempel lagi, dia bilang gitu kan. Oh yang itu jagaan. Ya udah tuh jagain, saya bilang kan. Siap, ya siap, dia bilang. Udah tuh dia juga istirahat kan bareng sama saya, istirahat. Nah kita mulai jalan lagi, saya bilang ayo jalan lagi, saya bilang kan. Udah mau 1:30 kata saya teh. Ayo jalan lah. Nah jalan kita ke pos 2 bang. Nah dari situ sampailah kita di pos 2 bang, sekitar jam 2-an bang, jam 2 hampir setengah 3 lah bang. Nah sampai di pos 2 kita ngeres dulu kan, ngeres biasa lah gitu. Ini masih belum ada ini bang, belum ada hal-hal yang janggal lah gitu, hal-hal yang kayak kita tidak inginkan gitu bang, belum ada bang, aman. Sekitar jam 2:30 pas kok, 2:30 pas kita mulai lagi trekking ke pos 3. Nah pos 3 sampai pos 3 itu sekitar jam 3:30 bang. Nah di situ emang kita ngeres lumayan lama bang, lumayan agak lama. Ya adalah setengah jam atau sejam gitu bang kita ngeres itu. Nah kan kita kan mikirnya, soalnya area camp itu di pos 4, pos 5 Bayangan sama pos 5 ya kan. Udah kita ngeres sini dulu, makan segala macem gitu ya kan, semua makan. Nah udah selesai makan, kita mulai jalan lagi bang. Dari pos 3 mau ke pos 4 nih bang. Nah di sini bang mulai terornya bang. Di pos 3 ini saya baru mungkin ada 100 atau 200 meter gitu ya, saya jalan baru 3 kali belokan bang. Saya ngeres diem, saya bilang gini, saya kan duluan, jadi si Tia, si Radit sama si Leon ini itu di belakang bang dia. Saya di depan sama teman saya ini, si Pajri ini nih. Nah terus saya bilang, jadi mau diriin tenda di mana ya? Ya di pos 4 atau bang, katanya kan. Oh iya ya, saya lupa ya. Saya gitu bang, saya lupa ya. Kolot tua gituin kan. lupa. Ayo tuh. Nah terus ketemu pendaki bang, dari atas turun. Saya nanya, bang di pos 4 masih ada lahan camp nggak? Saya bilang kan, area camp nggak? Wah penuh bang. Terus di 5 Bayangan sama penuh, di pos 5 sama bang penuh juga. Serius? Iya serius beneran. Aduh gimana bang, kata si Pajri. Nah akhirnya penasaran kan, saya jalan lagi sebentar, jalan. Jadi bentar dulu ya kan. Coba lihat dulu dah ke depan ya kan. Akhirnya saya lepas keril, saya taruh, saya ke pos 4 bang, jalan duluan. Ngecek ke pos 4, ini penuh bang emang. Penuh itu pos 4. Saya naik lagi ke pos 5 Bayangan. Penuh juga sama. Pos 5. Lebih rame. Paling ada cuma 1-2 doang bang. Sedangkan kita kan butuh tenda banyak kan. Kita ini 30 orang kan peserta saya. Nah pas saya udah segitu, turun lagi saya ke bawah. Saya bilang kan, aduh bener ini kata saya teh. Penuh gimana ya bang ya? Ya udah ntar kita ngecamp di trek aja lah, di pinggir-pinggir jalur saya teh kan. Cuman kita ngambilnya di pinggir banget kata saya gitu kan. Jangan terlalu tengah. Oh ya udah bang ya. Nah nggak lama dari situ teman saya ada yang teriak bang di belakang. Bang Her, bilang gitu kan.
siapa ya kata saya teh. Jadi dengar gak ada yang manggil. Iya bang, Bang Herdi gitu kan. Teriak tuh bang 3 kali. Siapa Ji ya? Udah ke bawah dulu. Saya ke bawah, saya bilang kan, jadi titip keril ya, saya bilang. Saya nggak bawa keril bang. Saya lepas keril, saya turun ke bawah kan. Bilang kan, kenapa? Ini si Tia pingsan. Hah? Si pingsan? Iya. Kenapa? Nggak tahu. Nah di situ ada si Radit juga bang, ada si Radit sama si Leonnya. Iya pingsan nggak tahu kenapa ini Nah di situ ada teman saya juga bang, si Bang Meong ini sama Bang Meong atau enggak Bang Beta gitu kan namanya. Saya bilang, bang ini gimana bang? Nah dia kan kebetulan bisa bang, bisa kayak ngeluarin gitu bang gitu kan. Ya udah coba sini sama saya gitu kan. Diituin lah sama dia, dibantuin, saya nggak tahu. Nah pas dibangunin, bangun bang, melek bang, tapi bukan dia, itu dia ketawa bang. Ketawanya tuh bukan ketawa kayak yang ketawa kayak sorry ya kayak kuntilanak, enggak, kayak ketawa cewek tapi kayak gitu bang, ketawa gitu, itu kencang banget bang ketawanya. Nah terus dari situ teman saya bilang, dek naon sih adi dia ulang ngaganggu baturan orang, mau ngapain kamu di sini gitu kan, jangan ganggu teman saya gitu kan. Nah akhirnya dikeluarin sama teman saya tuh kan, dan alhamdulillah bang keluar kan. Aduh saya mikir bang situ, saya sempet diem kan, saya teh, aduh kenapa ya ini ya, saya teh perasaan tadi baik-baik aja dah, kayaknya ini dah yang apa teh perasaan saya yang tadi gitu bang, yang gak enak tadi. Saya teh aduh udahlah mungkin ini doang kali udah, kata saya kan. Nah udah tuh di situ bang Inenya baru sampai. Kenapa mang? Bang saya kan, ini si Tia kesurupan tadi. Aduh, jadi kayak, kumahanya, gimana ya? Udah kita ngecamp di pos 3 aja dah, di pos 3 gitu kan. Pos 3, iya, ya udah. Nah selebihnya, udah naik aja ke atas, cari tempat-tempat lahan camp gitu kan. Terus, iya kumaha mang, nyanggus orang bawa turun we. Terus ini gimana bang? Kita bawa turun aja, kata bang ini kan. Ya udah tuh. Nah saya ngomong kan terus sama si Pak Jeri teman saya. Jadi saya nitip keril ya, sebenarnya yang tadi tuh. Ya, nah kerilnya si Tia ini dibawain bang sama teman saya, ya kan. Nah saya gamblok itu bang, gendong belakang. Nah itu dia di situ masih ini bang, sadar tapi apa? Kayak setengah sadar gitu bang, setengah sadar kayak tar sadar, ntar kayak ngelantur ngomongnya gitu bang. Nah terus pas turun saya gendong, saya bilang baca salawat aja ya, baca salawat ya saya kan. Saya gendong tuh. Nah pas saya turun itu baru sekali belok bang, baru banget sekali belok. Sekali belok set, tiba-tiba apa hujan bang, gede banget bang hujan. Saya bilang ya Allah kok hujan sih. Ada teh udah berhenti, udah diriin tenda di sini aja, diriin tenda sini. Saya bilang kan, diriin tenda di sini aja lah, katanya mau di pos 3 gitu kan. Ini hujan, lu lihat gak, kata saya kan, teman-teman saya bilang. Terus kata bang ini, ya udah diriin tenda di sini aja, diriin tenda kan. Nah pas saya selesai, saya taruh kan si ininya, saya turunin, set, berhenti hujannya bang. Berhenti sih nggak kayak reda gitu bang, kayak rintik-rintik lah gitu. Nah udah tuh dari situ saya, udahlah, udah burun bangun tenda saya kan, kasihan nih, takut kedinginan kata saya kan. Udah tuh, nah pas mau diriin tenda, gak lama dia tidur bang, kayak tek gitu tidur, saya saya panggil kan, Tia, bangun, jangan di bawah tidur kata saya teh, bangun, nggak bangun bang. Terus saya pencet jempolnya, baru dia bangun. Nah di sini bang dia teriak bang, kesurupan dia di sini, kesurupan lagi, masuk lagi bang, teriak tuh manggil kayak gini bilang, aing hayang budak ieu, saya pengen anak ini, sampai 3 kali bang. Itu sambil teriak-teriak kayak aing hayang budak ieu, pokoknya aing hayang budak ieu. Dia bilang itu, saya mau anak ini. Mikir kan, aduh ya Allah, ini gimana ya? Saya nggak ngerti bang cara ngeluarinnya. Katanya, aduh gimana ya Allah. Itu situ saya agak panik karena kan, aduh gimana ya ini cara ngeluarinnya? Aduh ya Allah, saya mikir kan. Nah teman saya akhirnya bacain kayak doa-doa gitu bang di kupingnya kan.
kepanasan dia bang, kayak panas gitu kan, teriak-teriak sambil teriak-teriak gitu bang. Nah teriak-teriak ini itu kayak si palanya itu bang, itu palanya tuh nggak gini bang, nggak, tapi gini, itu terus bang, nggak apa namanya, kagak gini-gini, terus gini dongak gini aja, sambil teriak-teriak gitu, kayak orang mau kayang gitu bang, tapi ketahan sama kita, bilang tahan, pegangin, saya bilang kan, pegangin, jangan dilepas kata saya teh, kalau dilepas bahaya nih dia bilang kan, aing hayang budak ieu, dia bilang gitu kan. Nah gitu sambil teriak-teriak, saya bacain lah di situ kan, bacaan saya kan, saya baca ayat kursi segala macam semua saya bacain kan. Nah terus dia ngomong gini, pokoknya aing hayang budak ieu bager, budak ini anak ini baik gitu kan, baik, cakep, nurut ka urang, nurut sama saya gitu kan. Terus saya ngomong kan, ulah ieu adik urang, saya gituin kan. Enggak, jangan, ini adik saya, embung, pokoknya aing hayang budak ieu, ketawa sih bang kan, gitu kan, ketawa cewek gitu bang. Jadi itu udah bingung bang, katanya, aduh ya Allah gimana ya ini cara ngeluarinnya. Saya udah panik, bingung kan. Teman saya udah sampai ajan di kupingnya 4 kali, nggak keluar bang. Teman saya kesal, mungkin teman saya ya, kayak ngomong binatang bang, keluar mun sia di budak ieu, keluar mun lu dari badan ini, aing teu ngeganggu oge, gitu kan. Saya nggak ngeganggu juga, ngapain lu masuk gitu kan. Wah dia ngeluarin kata-kata kasar gitu kan. Terus saya tarik kan, nggak gitu cara ngeluarinnya kan, ini tuh bukan manusia segituin kan, kita tuh berhadapan sama makhluk yang tak kasat mata, saya bilang kan, nggak bisa dilihat, saya bilang kan, nggak bisa lu marah-marah gitu, nggak bisa, malah makin jadi dia yang ada. Itu kan saya kayak gituin kan, pusing gua, wah ngomong kasar lah dia pokoknya. Udah tenangin pikiran lu, tenangin kata saya kan. Jangan gitu, udah lu bacaan lagi sok di kupingnya gitu kan. Nah nggak lama kemudian ada pendaki lewat bang, turun, udah kayak udah bawa bapak lah, turun, negor saya bang, pelan sambil megangin saya. Mas mau saya bantuin nggak? Dia bilang gitu. Oh boleh pak, dengan senang hati saya gitu kan. Boleh pak, silakan. Itu di situ masih teriak-teriak bang. Teriak-teriak gitu bang, teriak-teriak gini. Nah dibacain lah sama si bapak ini bang, di kupingnya. Diem bang. Kok diem ya? Tapi belum keluar bang, cuman diem. Tapi itu dia masih gini bang, masih terus gini, nggak mau lurus gini. Masih gini dia. Dibacain bang di kupingnya. Saya nggak tahu dia baca apa ya. Itu diem bang, diem. Nah terus dia ngomong si bapak ini, ada kali sekitar 10 menit dia baca apa nggak saya nggak tahu ya. Dia ngomong, sudah mas, dia bilang gitu kan, udah selesai. Oh udah pak, saya udah keluar pak. Belum mas, dia tetap mau anak ini. Hah? Saya bingung, saya diem situ bang, saya ngepres gitu bang. Aduh, yaudah berdoa aja lah, dia bilang gitu kan. Nah, ntar juga keluar kok, ntar juga capek sendiri, gitu kan. Kata si bapak ini, oh pak nggak bisa tolong keluarin pak, kata saya kan. Harus tolong keluarin pak. Udah saya udah coba, cuman dia nggak mau, dia bilang gitu kan. Aduh, ya udah deh pak, makasih ya pak, makasih banyak loh. Ya sama-sama. Udah tuh dia turun bang, cuman dia nggak bawa keril bang, cuman bawa apa? Trekking pole sama sepatu biasa gitu kayak apa hydropack doang ya, itu doang. Mungkin dia tektok kali ya. Dia turun, udah tuh turun. Saya ngobrol, saya iniin lagi kan, lu bingung saya kan, gimana ini cara ngeluarinnya, masih tetap gitu kan. Saya tuh agak mundur bang, agak mundur sedikit. Nah dan yang saya bingung lagi, itu nggak ada pendaki lewat bang. Padahal itu weekend kan, biasanya kan kalau weekend kan rame kan, ya kan. Ini nggak ada bang, nggak ada sama sekali. Cuman si bapak itu doang turun, itu juga dia. Nah akhirnya saya agak mundur sedikit bang, mikir bang saya, aduh ya Allah gimana ya ini, kenapa sih kita kenapa, saya bilang kan. Nah akhirnya saya nengok kanan kiri bang, kayak nengok kanan kiri gitu kan, kayak ada yang nyuruh aja gitu bang, nengok aja kanan kiri, nengok kanan kiri. Nah tiba-tiba ada satu kayak
cahaya gitu bang. Saya nggak tahu ya ini cahaya apa. Itu tuh dia putih bang, cuman berbentuk kayak, pokoknya kayak berbentuk kayak manusia gitu bang. Nggak begitu tinggi banget lah gitu ya kan. Dia adanya di depan saya bang, cuman agak jauh ya, sekitar 2 meter lah, sekitar 2 meter dari saya kan. Saya apaan itu ya? Saya mikirnya wah karung ini mah, karung ini atau enggak plastik putih. Tapi kok ngedeketin ya saya? Kok ngedeketin ya saya? Ini saya halu nih kayaknya, halu nih pikiran gue udah kebawa sugesti nih gue. Saya gitu kan mikirnya. Itu dia pas ngedeketin saya, pas udah agak deket, itu dia muterin saya bang, muterin saya sama teman-teman saya ini bang, 3 kali, muterin 3 kali, muterin 3 kali. Terus dia diem depan saya, dia masuk ke saya. Tapi saya nggak kesurupan bang, kayak gimana sih, kayak cuma dimasukin doang gitu bang. Masuk nih, saya langsung. Nah udah tuh saya diem di situ bang, diem nunduk saya kan. Nah terus kepikiran sama saya, ada yang kayak ngomong gini, coba lu suruh tatap mata lu. Habis itu lu keluarin lewat ulu hati. Cobalah, saya coba gitu kan. Siapa tahu kan itu masih gini-gini bang. Terus masih gini terus. Nggak mau balik-balik dia. Nah akhirnya saya pegang kan kepala si Tia ini. Kadius ya, tingali banget aing, kata saya gitu kan. Sini lu, lihat muka gua gitu kan. Lihat banget aing. Kadius, dia nggak mau ngelihat bang. Nggak mau ngelihat, dan sampai beberapa kali baru dia berani ngelihat muka saya. Pasti yang lihat muka saya bang, yang awalnya teriak-teriak, dia langsung diem sediem-diemnya kayak udah diem. Tapi masih melek bang mata. Itu melotot ngeliatin saya bang. Itu masih saya lihat mata gua. Saya gituin kan. Lihat mata aing gituin. Nah diem. Nah akhirnya saya pencet bang ulu hatinya saya pencet. Saya sambil baca lah gitu, sambil saya baca. Nah pas saya tarik ke atas, nah pas banget di sini bang, di leher nih, itu tangan saya dia megang bang. Itu jelas banget. Saya kan ngeluarinnya berarti pakai tangan kanan, pakai aja. Jadi dia megang tuh pas di jam gini bang. Itu jelas banget bang. Kayak seakan-akan tuh dia tuh nggak mau keluar bang, nggak mau keluar dari si badan si Tia ini. Itu bener kayak saya dipegang itu kayak mau ke atas nggak bisa gitu bang, nggak bisa dikeatasin sama saya. Akhirnya saya bacaan terus, saya paksain kan. Akhirnya alhamdulillah bang, keluar muntah langsung di sepatu saya. Itu muntahnya muntah air bang, kayak air biasa. Itu kalau pas setelah dipegang itu saya sampai ada bekasnya bang. Temen saya sampai nanya, Her, itu tangan lu kenapa merah? Kan sini nih. Lah iya kata saya, ada bekasnya bang, bener. Merah tuh bekasnya. Nah udah dari situ dia udah sadar. Dia nangis, dia meluk saya, nangis. Takut, dia bilang, takut, dia bilang gitu kan. Takut, udah kata saya teh, udah nggak usah takut, aman insya Allah, kata saya teh kan, udah aman, itu kan, udah tenang aja, udah aman. Nah dia manggil nama gebetannya, karena di situ nggak ada gebetannya bang. Gebetan itu di atas lagi diriin tenda sama teman saya si Pajir itu sama si Leon. Dia ngomong saya, Radit sambil baju saya digini-gini sama dia. Radit. Kenapa si Radit? Saya bilang kan. Itu dia mau ke Radit, dia mau ke Radit, dia bilang kan. Dia mau ke Radit. Siapa mau ke Radit? Itu si yang tadi diem Tia mau ke Radit, dia mau nyamperin Radit kan. Akhirnya teman saya yang di situ nyamperin si Radit, manggil buat bawa turun si Radit. Nah akhirnya si Radit turun tuh sampai dideketin kan si Tia nih. Kenapa Tia, kenapa? Gua aman, kata si Radit. Gua aman, tenang, lu tenang. Udah, gua aman. Dia mau masuk ke lu, Dit. Dia mau masuk ke lu. Enggak, udah aman. Gua aman, kata si Radit kan. Bener, iya aman, gua aman. Udah. Nah, udah tuh dari situ barulah kita diriin tenda. Itu tuh tenda belum jadi bang, karena kita fokus ke dia dulu bang, maksudnya. Jadi udahlah tenda ntar dulu lah. Udah kita fokus ke dia dulu nih, ya kan. Itu tuh dari jam 4 bang sampai jam hampir setengah 6 bang. Itu dia kesurupan tuh hampir setengah 6. Itu pokoknya selesai itu setengah 6-an bang.
tenda udah jadi kita tuh tenda bikin 3 bang. Jadi posisinya tuh ini tenda saya, ini teman saya ini di atasnya, nah satu lagi di seberang jalan bang, satu lagi. Nah itu tuh di situ tuh jadi posisinya bertiga bang. Jadi pas udah selesai itu saya bilang udah saya tidur di sini aja, saya bilang kan. Jangan jauh-jauh ya dari Tia, dia bilang gitu kan. Jangan jauh-jauh dari Tia takut. Ya. Nggak bakal jauh-jauh kok. Udah tidur di tenda aja ya sama Tia gitu kan. Nah teman-teman juga pada ini, Bang Ine semua kan pada ngomong kayak, ya udah Bang, abang tidur di sini aja Bang, gitu kan. Ya udah tidur di sini kan akhirnya. Nah saya bilang kan, ya udah yang di tenda sama saya, si Tia sama satu lagi siapa nih? Saya bilang kan. Nah ada si yang ini bang, nah, yang saya samarin tadi namanya yang si Putri, ada dia. Saya bilang kan, Putri kamu sama saya ya, saya bilang kan, kamu sama saya. Ih enggak takut bang, takut. Bilang, lah takut kenapa? Saya kan takut kenapa? Ih enggak takut kayak tadi lagi. Enggak takut. Kagak, udah nggak bakal kejadian lagi, kata saya gitu kan. Ya udah nggak jadi itu. Siapa tuh? Nah akhirnya ada tuh temennya lagi, namanya si Isal. Ya udah bang, saya aja bang. Ya udah Isal aja ya. Ya udah. Terus posisinya si Tia ini suruh di tengah aja. Saya bilang saya di pinggir deket pintu, saya kira. Nah udah tuh tenda udah jadi, masaklah kita bang. Ya kan, habis maghrib kita makan bang. Makan. Nah itu kan berarti kan saya nggak bawa jaket, nggak bawa SB bang, karena kan carrier saya di atas, ya kan. Nah akhirnya saya bilang sama teman saya ini yang saya samarin tadi namanya si Putra, Put, tolong ambilin SB dong atau enggak jaket, dia bilang kan. Saya masa tidur nggak pakai apa-apa nih, saya cuma pakai base layer bang, terus sama celana pendek sama legging, itu doang. Saya udah sama leggingnya basah kan. Tolong ambilin di mana bang? Di atas itu dekat si Pajri, saya bilang kan. Oh ya udah. Akhirnya dia ngambil ke atas. Ternyata dia buat turun cuma jaket doang, ya kan. Ya udahlah nggak apa-apa, jaket doang. Saya minjem kaos kaki sama temen kan, kaos kaki saya tuker kan biar saya nggak terlalu basah tuh. Nah udah gitu makanlah kita, makan bareng-bareng tuh habis maghrib makan Isya juga kan, terus ngobrol-ngobrol lah gitu kan. Nah pas banget jam 8 kalau nggak salah, jam 8 itu si Tia sama si Putri ini mau buang air kecil bang. Nah pas mau buang air kecil dia ngomong sama saya, si Putri ini, bang saya mau pipis, mau buang air kecil, sorry. Iya sama Tia juga mau air kecil. Ya udah, ayo di mana ya? Oh itu tuh deket tenda aja, nggak usah jauh-jauh dari tenda sih kan. Nah itu tuh saya nggak ngeh bang, saya nggak ngeh sumpah. Ada pohon bang berdiri, gede banget ada pohon. Kata saya tuh, lah pas sore perasaan nggak ada pohon dah. Saya bilang kan, anjirin mah gue capek ini, kata saya kan, gue capek ini mah. Udahlah, nah kita buang air kecil di situ. Nah dia ngomong, saya si Putri ini, bang tapi saya lagi haid. Ya Allah, lagi haid, memang kan? Kenapa baru ngomong, gitu kan? Ya aku takut nggak dikasih naik sama abang sama yang lain. Lah jangan begitulah, kata saya kan. Kalau haid nggak apa-apa ngomong aja, kita jadi bisa antisipasi, gitu kan? Aduh, udahlah, nggak apa-apa lah. Udah yuk, kita bawa botol aja, gitu kan? Buat disiram gitu bang. Nah akhirnya lama mereka berdua buang air kecil tuh bang, agak di semak-semak gitu. Pas buang air kecil, namanya cewek yang lagi haid gitu kan, bau banget bang ya. Itu kecium bang, bau amis itu kecium banget. Padahal udah saya siram bang, dan nggak ada darahnya bang. Itu yang di tenda juga sampai, ih bang Er, ini bau amis amat, bau apaan sih, gitu kan? Aduh, kagak ini apa tuh namanya? Ini doang, enggak. Saya itu kan saya ngeles lah gitu kan. Saya siram tuh banyak air sampai sebotol gede yang seliter habis itu bang. Udah, ayo istirahat ya kan. Udah tuh istirahat. Nah istirahat lu jam 9 setengah 10-an kita mulai istirahat tidur. Nah
tidur tuh jadi bertiga bang. Saya sama si Tia sama si Isal. Nah terus di tenda yang seberang itu si Putra sama si Putri sama teman saya satu lagi tuh, ya kan bertiga. Nah terus yang di tenda sebelah sini Bang Ine sama temennya dua lagi tuh. Nah udah gitu kita tidur. Nah jam 10:30 si teman saya yang di tenda seberang ini itu keluar. Saya bilang, saya belum tidur. Saya nggak bisa tidur bang, karena pas saya tidur dia gerak sedikit nih, saya bangun. Dia gerak sedikit, saya bangun. Gitu kayak nggak tenang bang gitu loh. Saya takut kenapa kan. Nah saya bilang, bang, ngapain bang? Bilang kan, lapar, orang. Katanya lapar saya gitu kan. Oh, lapar tuh didinya, lapar gak? Lu katanya kan? Enggak sih, aman udah. Oh ya udah tuh. Terus sare di mana? Tuh, didinya iya di tenda yang itu matrasnya kurang memang kan. Cuman ada 2 doang. Cuman buat si Putra sama si Putri doang. Dia nggak kebagian ya kan, jadi dingin. SB juga nggak bawa katanya gitu kan. Si Putra tuh sama si Putri nggak bawa SB. Jadi gue pakai SB orang, jadi dia pakai SB saya, kayak gitu kan. Oh nyangis tuh, terus rek sare di mana? Tidur di mana? Ah bayalah terus sare ge, nggak apa-apa lah, nggak tidur juga, dia bilang gitu. Ulah gitu atuh, gitu kan. Jangan gitu atuh, gitu kan. Kayak liur, hulu untuk sare mah, terus pusing, pala nggak tidur mah gitu kan. Ah terus biasa mang orang mah. Oh udah biasa mang saya mah. Enggak atuh, udah tuh dia bikin makan apa nggak tahu lah saya kan. Nah dia tuh tidur jadi satu tenda sama teman saya bang, yang bertiga ini, yang Bang Ine ini. Jadi dia berempat kan lebih anget gitu kan, karena kan berempat gitu kan. Nah jadi kan yang si Putra Putri ini berdua dia, ya kan. Ya di situ saya langsung notice bang, saya notice kayak lah si abang ini di sini nih, berarti di sono berdua dong. Saya bilang kan, saya notice kayak, oh berarti di tenda berdua dong, kan. Cuaca dingin, ya saya nggak mikir negatif bang. Saya udahlah tidur itu mah, dia tidur nggak ngapain gitu kan. Ya saya mikirnya positif aja gitu bang. Adalah positif thinking aja gitu kan. Nah udah tuh, tidur pas banget jam 12 si Tia ini bangun bang, manggil nama teman saya si sebelahnya si Isal. Sal, gue takut gue takut gitu kan. Itu saya nggak tidur bang, saya dengar suara dia, cuman saya tidur ayam gitu, kayak merem doang gitu kan. Nah si Isal ini ngebangunin saya, bang ya, kenapa? Ini si Tia takut ininya. Terus saya bilang kan, kenapa? Takut dari tadi kayak ada yang ngeliatin, dia bilang gitu kan. Siapa yang ngeliatin? Nggak tahu, gitu kan. Udah tidur lagi aja. Udah baca doa gitu kan. Ya udah ya. Nah, udah tuh tidur lagi. Pas banget jam 1 malam itu dia bangun, Bang. Bangun dia dari tidur, bangun, udah duduk dan udah buka resleting tenda. Set. Itu saya denger, Bang. Saya denger. Saya mau bangun, nggak bisa, Bang. Kalau kayak direp-rep gitu, Bang. Nggak bisa gerak saya. Nggak bisa gerak kayak, aduh ya Allah. Itu saya ngomong kayak, saya udah teriak, Bang. Tia mau kemana? Tia mau kemana? Saya bilang kan, saya nggak bisa gerak, Bang. Akhirnya di situ saya baca Bismillah, ya kan, 3 kali, langsung tuh Bang bisa. Alhamdulillah kan tuh, saya bangun langsung, saya tahan gitu. Mau kemana kamu? Saya gitu kan. Mau keluar situ mau ngapain? Ada yang manggil nama Tia. Ngaco itu mah, Bang Ine iseng katanya gitu kan. Iseng itu mah, enggak, dia manggil nama Tia, minta tolong ke Tia. Nah gitu kan, minta tolong apa sih? Enggak, Bang Ine itu mah, gitu kan. Iya Bang, itu dia dari tadi manggil nama Tia mulu. Minta tolong kan, tolong gitu kan. Tia kasihan Bang, Tia kasihan. Mau nangis dari situ Bang. Pas dia mau nangis, saya rangkul gitu Bang. Udah, enggak, itu mah Bang Ine jahil kan. Enggak, tidur. Kalau enggak tidur, saya tinggal nih, saya gituin kan. Saya takutin. Saya tinggal nih. Iya, tidur.
Nah kira dia tidur lagi tuh bang. Pas dia tidur lagi, dia kayak pas udah saya giniin, dia gini bang, kayak paling itu ngelos gini, set. Awas dia mau nolongin kasihan itu dia udah udah nenek gitu kan. Nurut kok sama saya bentak kan, nurut kok sama, tidur semua. Iya akhirnya saya ngomong gini, woi udah nggak ganggu atuh gitu kan, jangan ganggu atuh gitu kan. Akhirnya saya tutup sleting lagi, tidur lah di situ kan. Nah pas udah tidur, saya suruh tidur madep ke saya bang. Udah tidurnya sini madep ke AA, saya bilang kan, tidur madep ke AA. Dia tidur madep ke saya nggak, masih tetap nggak tidur bang, saya nggak bisa tidur saya. Nah pas banget jam 2 mau ke setengah 3 itu ada sosok ini bang, nenek-nenek di tenda, di luar tenda ya, di luar tenda maksudnya, di luar tenda itu emang lagi ngeliatin ke sini bang, ngeliatin ke tenda saya. Ya saya nggak bisa terlalu detail gitu bang, tapi saya ngelihat itu tuh nenek-nenek, dia tuh pakai kalau zaman dulu tuh yang kain gitu, kain batik sama baju yang buat nikah tuh gaun gitu bang. Itu posisinya nunduk gini sambil nengok ke tenda saya, ngeliatin gini. Kan kalau misalkan kita ngadep ke depan gini kan, nah ini dia palanya gini bang, nengok ke tenda saya. Itu saya di situ istighfar lah sebisa saya itu kan. Di situ udahlah, nggak saya ambil pusing bang, saya ambil tidur, saya paksain tidur bang, udah tidur bangun lah bang, udah tuh bangun jam 4. Nah dibangunin lah sama teman saya kan, bang bangun bang, samit yuk gitu kan, ayo tuh yuk samit yuk. Nah saya juga bangunin dia kan, bangunin. Nah sebelum samit sarapan lu kan, kayak sarapan roti segala macem lah semua gitu. Nah sarapan, dia tuh keluar duluan bang, si Tia itu keluar duluan. Samit senang gitu bang. Alhamdulillah itu bisa samit. Nah keluar duluan, saya masih pakai sepatu bang situ, masih rapi lah saya gitu kan. Nah tiba-tiba dia keluar tenda, muterin tenda gini, jalan bang. Tiba-tiba dia jalan duluan. Nah ada yang ngelihat teman saya, manggil, bang Herdi, dia bilang kan, kenapa? Itu si Tia jalan duluan. Saya di situ pakai sepatu baru sebelah doang bang, saya kejar langsung bang, saya tepak kanunya, mau kemana kamu? Itu udah pada jalan. Dia bilang kan, belum, udah sini. Saya tarik kan, kekeh bang, dia kayak kayak tetap mau naik gitu bang. Bareng, saya bilang, sini bareng dulu, entar dulu, saya bilang kan. Entar bareng, saya bilang ke sini. Udah, diem sini. Itu tuh. No, ada yang lambai-lambai kayak sini gitu, kayak diajakin gitu. Itu no, itu cewek, dia bilang gitu kan. No, pakai baju putih, dia bilang kan. Udah. Diem sini, duduk, kata saya kan. Duduk sebelah saya, dia bilang kan, duduk. Saya pakai sepatu dulu. Nah, akhirnya dia duduk sebelah saya pakai sepatu. Udah selesai pakai sepatu, tetap dia bang masih kayak gitu. Akhirnya saya halangin lah, saya badanin gitu kan. Udah, lihat ke saya aja, saya bilang, lihat ke saya. Udah, saya tinggalin nih, so kan. Iya, enggak, maaf kan. Udah tuh dari situ selesai briefing, summit lah kita. Ya kan, mulai summit dan selama summit alhamdulillah sih bang, nggak ada kayak hal-hal yang ini gitu yang janggal. Alhamdulillah nggak ada gitu kan. Nah itu singkat cerita sampailah kita di puncak, ya kan. Sampai di puncak kita foto-foto segala macam semua, ya kan. Foto-foto semua udah selesai, turunlah kita, ya kan, sekitar jam 12, jam 12-an atau jam 11 lah. Nah terus saya bilang sama si Radit ini, gebetannya, Radit, titip Tia, mau turun duluan, mau nyiapin makan buat kamu, ya kan, saya gituin. Oh ya, jagain pokoknya kan, gitu kan. Ya. Nah pas saya turun kan, kalau di Ciremai Pia Apuy itu kan di simpang Apuynya tuh ada mata air bang, namanya saya lupa lagi, gua apa ya. Iya, Gua Walet ya. Nah kan ada mata air kan. Nah
pas saya berhenti di simpang Ampuh itu, saya notice bang ke Go Wallet ini. Saya berhenti, saya nengok ke Go Wallet, kayak ada yang manggil bang di situ bang. Herdi 3 kali, cuman gak saya sautin bang. Bodo amat saya turun bang. Nah pas saya turun, si Tia ini sama si Radit di belakang, masih di belakang dia sama yang lain. Saya juga bilang ke Bang Ine sama teman saya kan, Bang, saya nitip si Tia nih, jagain. Aman bang, aman. Saya duluan ya mau nyiapin makanan gitu kan. Ya, saya turun duluan. Nah pas saya turun, pas banget saya sama tenda, itu tenda ketutup bang. Nah ini tuh bukan tenda saya yang di bawah ya, yang di atas nih bang. Tendanya temen saya si Radit ini. Bilang, kok ini tenda, pengen jalan. Kok tutup ya, rapat kan saya teh. Nah, saya goyang bang. Bilang, ada orang, gituin kan. Nah, jawab tuh bang, satu orang. Ada mang. Ini Putra, bilang gitu. Putra, oh Putra, ya. Saya buka ya. Ya, saya buka tendanya. Seret. Saya kira sendiri bang. Nah pas saya lihat lagi, saya kaget. Lah, ini kaki siapa tak? Kaki si Putri mang. Oh berdua masih Putri, saya bilang kan. Iya. Saya diem di situ bang. Saya tatap-tatapan tuh sama dia. Ngapain? Enggak mang. Dia yang gitu. Cuman saya enggak mau langsung to the point kayak, lu ngelakuin ini ya. Saya enggak langsung gitu bang. Ya kan kayak kita kan belum ada bukti kan gitu ya kan. Udahlah. Dari situ saya udah diam. Nah terus agak kenotis sama saya sedikit. Kayak lagi bener-bener baju gitu bang. Bener-bener baju. Mungkin gak tahu gimana ya. Bener-bener baju lah gitu. Udahlah. Saya nggak mau ini bang. Saya diem kan. Mana si Tia bang katanya. No di atas. Lagi turun sama si Radit. Oh ya udah. Nah dari situ saya masak. Nah nggak lama kemudian sampailah si Tia ini sama si Radit. Nah sampai set langsung jatuh bang di tenda, pingsannya nggak begitu lama sih, sebentar doang. Si Radit cerita sama saya, kenapa? Tadi Adit disasarin Disasarin? Iya. Tadi mampir lu gak ke simpang ke Gua Walet kan? Mampir gak? Enggak. Kenapa emang? Bukannya mampir ya? Kenapa emang? Itu di sono ngapain? Dia bilang gitu. Ngapain? Orang enggak mampir, orang lagi di Gua Walet yang gak ada air kan? Lagi kering katanya. Lah, serius orang udah sampai bawah gitu kan? Udah sampai bawah saya. Lah, terus tadi siapa, Makanya tadi Radit kesana sama Tia, dikirain Radit di sana gitu kan. Untung dikasih tahu Bang ini, katanya Bang Herdi udah turun gitu kan. Udah tuh, saya udah turun kan, Akhirnya turun tuh. Tadinya mau disasarin di situ bang katanya, mau diajak ke Gua Walet itu. Untungnya ada Bang ini, jadi nggak jadi katanya. Nah, udah gitu. Dari situ udah selesai gitu, bangunlah dia tuh si Tia ini. Saya suruh kayak kasih minyak kayak putih gitu kan, segala macem. Udah tuh bangun. Kenapa? Lemes dia bilang. Capek dia bilang. Kenapa tadi? Tadi ngapain di Gua Walet? Ngapain? Saya bilang, saya nggak ada di Gua Walet. Saya bilang, saya nggak mampir. Saya bilang, orang saya langsung turun kan. Saya bilang mau bikin makan buat kamu, buat kalian gituin kan. Enggak. Kagak, saya bilang. Orang saya langsung turun, saya bilang kan, langsung turun saya. Ngapain sama Gua Walet, orang nggak ada air, segini kan. Udah tuh, udah lupain itu. Udah makan nih kita kan. Makan lah kita di situ. Nah makan tuh, udah selesai, saya makan sekitar jam 2:30 itu hujan bang. Hujan turun, gede lumayan tuh. Nah akhirnya situ kita mutusin udah turun, kita rapi-rapi lah gitu ya kan. Kita rapi-rapi di tenda gitu kan, semua segala macem masukin. Nah udah selesai rapi-rapi, kerilnya si Tia ini saya bawa bang. Saya bilang udah keril kamu saya bawain aja sini,
udah kamu gak usah bawa keril, saya bilang kan, gak usah bawa keril. Saya bilang, oh ya udah tuh. Nah turun bang kita tuh. Nah itu di situ nggak ada kejadian aneh-aneh bang, nggak ada, aman gitu kan. Turun kita aman-aman aja lah gitu, kayak ya udah ngelos aja gitu, enak. Saya turun. Nah pas sampai di pos 1 udah kita istirahat sebentar gitu kan, istirahat sebentar. Nah udah tuh sampai di titik penjemputan yang tadi tuh, pos registrasi sama warung. Pas banget maghrib kita sampai warung, tek maghrib, azan maghrib langsung. Dari situ ya udahlah saya mikirnya, wah alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa lagi gitu ya kan. Udah tenang lah saya kan, udah enjoy segala macem. Udah dari situ kita makan gitu kan. Udah makan dulu, makan makan, habis makan kita bersih lah sebentar di situ di toilet. Itu nggak ada apa-apa bang, aman. Nah terus saya turun ke pos kayak penjemputan gitu bang, agak turun lagi tuh, ini kan warung, jadi kayak turun lagi ke bawah. Nah pas saya turun ke bawah sambil nungguin losbak jemputan ini, kita dingin bang, namanya malam kan, kita kayak bikin, ada tuh yang warga bikin kayak api unggun bang, kecil-kecilan. Dari situ sambil ngangetin kan. Nah terus si Tia ini tuh Didi di sebelah saya sama si Radit ini bang. Nah dia tuh ngeliatin ke atas warung terus, kayak ngeliatin ke atas warung terus gini sambil senyum-senyum. Saya bilang, si Radit yang notice, kenapa itu, liatin loh. Ih saya ini kan dia di sini, saya langsung jalan di depan dia. Ayo ngapain saya kan, enggak diem nggak, madep sono gak kata saya kan. Iya iya lupa apa emang kan, sepatu Tia ketinggalan dia bilang gitu kan. Betul ya, tinggalan di mana? Itu di warung. Serius? Iya. Ya udah tunggu sini, ambil yang bilang gitu kan. Nggak usah, biar Tia aja sama Radit. Udah diem sini saya bilang kan. Nggak usah, dibentak saya bang di situ sama dia. Dia bilang nggak usah, udah sama Tia aja. Sampai diliatin saya bang situ kan sama temen-temen. Udah biarin apa bang Her, udah biar dia ngambil dewekan, biar dia ngambil sendiri gitu. Ya udah tuh, hook lah, terserah bodo amat. Udah tuh dia ngambil tuh sama gebetannya si Radit itu, ngambil ke atas. Udah tuh dia turun, ambil. Nah pas dia turun, dia kayak ngelambai tangan kayak dadah gitu. Nggak tahu siapa, dia bilang dadah. Ngapain sih ngelambai, mending ngelambai ke AA gitu. Saya bercanda-bercandain gitu bang, mending ngelambai sini nih, halo segituin kan, saya bercandain. Ih enggak, udah. Nah udah tuh lagi ngangetin badan. Nah tiba-tiba dia bilang, aduh tangan Tia kram. Itu bang apa, si jari ini bang, dia kan kecil badannya bang ya, kecil, namanya masih sekolah, kecil itu sampai ke sini bang, sampai ke sini melengkung gini. Saya bilang, aduh ya Allah bang, patah kan. Itu pada ngelihat semua bang, ngelihat semua itu teman-teman situ. Ih kayak itu si Tia kenapa? Akhirnya saya minta itu hot in cream kayak atau minyaknya putih, saya bilang kan. Saya urut bang, saya gini masih kan, itu masih tetap gini bang. Jadi si ini tuh nempel ke sini bang, gini nih, set gitu. Aduh, sakit, kram gitu kan. Udah diem. Sambil saya urutin sampai saya bacaan lah gitu bang, bacaan. Nah itu ada setengah jam bang, dia begini terus bang. Udah begini, set balik lagi langsung. Udah saya gini, set balik lagi, terus balik lagi. Aduh, saya mikirnya ya udah kram doang gitu bang, nggak kenapa-napa. Saya urut. Akhirnya alhamdulillah udah hampir setengah jam hilang bang. Normal. Saya udah coba kepalin normal. Udah normal dia bilang. Oh ya udah, alhamdulillah kata saya kan, alhamdulillah normal. Dia bilang udah duduk sono, saya bilang kan duduk. Nah pas duduk dia ngomong gini sama saya, Tia mau tidur dulu ya sebentar, ngantuk banget sambil nungguin losbak lama ya, gitu kan. Lumayan sih, saya nanya karena bang ini, bang losbak masih lama gak? Gak tahu ini lama banget ini kan. Coba tuh WA kata saya kan, WA. Tuh bisa atuh ini kan, orang kan kudu ngadagoan, gak bisa kita harus nungguin kayak gitu kan. Nah udah gitu dia tidur di sini saya bang, di pundak saya, tidur di gini.
tidur. Nah nggak lama kemudian dia bangun bang, bangun dengak gini. Itu dengan mata melotot. Saya lihat ke dia, langsung dia kayak ngejedotin jidat dia ke saya, diaduin gitu, digituin ke jidat saya. Saya bilang, lah, saya kata saya kan, siapa ini kan? Ketawa bang, ketawanya bukan ketawa yang kayak pertama tadi bang, bukan cewek, tapi ketawa nenek. Nah, ketawa nenek, dia si nenek ini ngomong, pokoknya budak ieu moal bisa balik. Budak ieu geus aya di luhur urang. Ketawa bang, ketawanya bener-bener nyaring banget bang. Pokoknya budak ieu moal balik. Pokoknya anak ini gak bakal pulang. Dia bilang kan, orang budak ieu geus aya di luhur jeung cucu urang. Dia bilang gitu kan. Pokoknya anak ini udah ada di atas sama saya sama cucu saya. Dia bilang gitu kan. Tuh bisa. Nanaonan sih ya dek nyokot adik aing. Nah kan, apa-apaan kamu mau ngambil adik saya? Dia bilang gitu kan. Gak bisa kamu ngambil adik saya, segituin kan. Bodoh amat. Pokoknya aing hayang budak ieu bager, gelis. Maksudnya anak ini tuh baik, cakep, itu cantik gitu kan. Pokoknya aing hayang budak ieu. Ketawa dia kan. Gitu kan, ketawa nenek-nenek gitu bang. Nah akhirnya dari situ saya bingung bang. Aduh ya Allah, ini masuk lagi. Saya bilang kan, sekarang beda lagi. Saya bilang kan, saya ngomong sama teman saya kan, aduh bang, sekarang beda lagi bang, nenek-nenek bang. Aduh, makanya, aduh, iya, gitu kan, bingung. Nah, orang registrasi itu bang, ngedeketin bang, bikinin air gitu bang, kayak bikinin air. Nah, disuruh minumin bang, pas diminumin, itu nggak masuk bang, malah diminum, tapi disembur gitu bang ke muka saya, minum, digituin muka saya, saya, wah tanggal kata saya kan, disembur ke muka saya. Nah si orang BC ini, si orang yang registrasi ini, dia bilang, hei dek naon ka dieu cenah ge, dek naon karunya atau budak, ngapain kesini, kesian itu masih anak-anak gitu kan. Nah dia nengok nih bang, yang tadinya teriak-teriak aing budak ieu gitu bang, pas ngelihat si bapak-bapak yang orang BC ini langsung diem bang, diem senyum doang, kayak ngeliatin, senyum gitu, tapi sambil ngeliatin doang, senyum doang. Si bapak-bapak ini tetap ngomong kayak, dek naon, nges ulah ngeganggu karunya, jangan ngeganggu, kasihan si anak ini kan gitu. Ngapain kamu ngeganggu, kasihan kan. Nah akhirnya di situ baru dia speak up, dia ngomong, aing teu tarima gunung aing di kotoran ku sararia kabeh. Gunung aing di kotoran, kunaon aya anu haid dibawa ka luhur, kan? Gunung saya dikotorin, kenapa ada yang haid kamu bawa ke atas, gitu kan? Gunung aing jadi tercemar, aya nu mesum. Nah, dia bilang gitu bang, gunung aing dipakai buat mesum, dia bilang gitu kan? Gunung aing dipakai jeung kotor, dia bilang gitu kan? Gunung saya dipakai buat kotor-kotoran, gitu kan? Ada yang ngelakuin gitu, didiemin. Lah kita kan nggak tahu bang gitu kan, kalau ibaratnya gitu ya kan, kita nggak tahu. Nah dari situ saya minta maaf. Saya bilang kan, saya minta maaf. Saya nggak tahu soalnya. Kalau misalkan ada yang berhalangan, saya bilang kan, pokoknya nambung nyaho. Sebagai gantina budak ieu tita cicing di dieu. Sebagai gantinya si anak ini, si Tia ini suruh diem di sini. Tuh bisa. Saya tuh bisa mau adik aing, gitu kan. Kamu nggak bisa bawa adik saya, gituin kan. Nggak bisa kamu bawa adik saya. Nah terus dia tuh gini bang, dia natap mata saya, dia ngomong gini, sia sebenarnya saha sih kehalangan aing jeung rek nyokot budak ieu. Sebenarnya kamu tuh siapa sih ngalangin saya buat ngambil anak ini? Nah coba tatap aing, saya bilang gitu kan. Coba tatap saya gitu kan. Nah pas saya bilang tatap saya dari belakang kayak ada yang nepak ini pundak saya bang. Buk gitu. Kayak masuk gitu. Kayak yang tadi di awal yang tadi. Buk. Coba tatap aing saha kan. Lihat gua siapa. Nah dia langsung ngomong gini bang. Oh si ate cucu nasi ieu. Gitu. Dia ngomong gitu doang bang. Oh kamu teh cucunya si ini.
Saya lah cucunya siapa anjir sih, bilang saya nggak tahu. Oh pantes yang ngehalangan aing wae cenah ge. Dia bilang pantes lu ngehalangin gua mulu, dia bilang gitu kan. Ngehalangin gua mulu buat ngambil si anak ini. Kunaon emang mun aing cucuna si ieu, dia bilang gitu kan. Kunaon sia? Daek diadu jeung aing segitu kan. Mau kamu diadu sama saya segitu kan. Pokoknya aing mau keluar. Aing mau keluar pokoknya. Aing hayang budak ieu titik. Nah, saya kepikiran lagi Bang di otak kayak wah coba gue cara yang tadi nih. Ya kan? Akhirnya saya tekan lagi ininya. Ulu hatinya saya keluarin. Nah, pas udah sampai tenggorokan itu seperti biasa Bang. Ada yang megang tangan saya Bang. Cuman ini kan kalau megang biasa kan gak ada kukunya, gak apa-apa Bang ya. Ini kukunya kayak nancep banget Bang di saya. Buset, sampai nancep banget gini. Terus bilang, astagfirullah, bilang kan. Saya disitu bacaan. Akhirnya, keluar muntah. Muntahnya, gimana ya? Kayak, saya nggak tahu itu darah bukan ya Bang. Cuma darahnya hitam Bang. Itu pas banget di sepatu saya Bang. Dia muntahnya. Saya mikir, saya nggak tahu darah, nggak tahu apa ya. Pokoknya warna hitam dia. Dari situ udah keluar, dia nangis, dia nengok ke saya, si Tia ini, dia ngomong, lemes, Tia capek, dia bilang gitu kan, sambil kayak nahan nangis gitu kan, Tia capek, apa Tia tinggal di sini aja ya, ikut sama mereka, bilang, apa sih kamu yang saya bawa, kan? Kamu yang saya bawa ke sini, saya juga yang harus bawa kamu pulang. Dia udah muntah darah tadi, udahlah dari situ dia bilang, Tia capek ya, nggak mau apa Tia diem sini aja gitu kan. Udah nggak usah, ayo udah kita turun, kan. Udah nggak ada apa-apa kok, udah aman. Nah pas banget Bang, losbak datang tuh. Nah pas losbak datang, kita udah mulai turun lah Bang, ya kan dia di depan sama saya Bang. Nah pas turun si bapaknya beda Bang, beda lagi sama yang awal kan, nggak sama gitu, beda. Nah pas turun, saya apal nih Bang jalan pas naik tuh. Yang mogok tuh di mana, saya apal tuh. Nah pas banget turun di tempat yang saya mogok awal tuh Bang, itu berhenti lagi Bang. Nah terus si Tia ini ngomong gini ke saya dengan nada cewek, orang nggak bakal bisa turun. Orang mobilnya ada yang ngejagain di depan. Dia bilang gitu, kayak ada cewek gitu. Akhirnya si bapak yang sopir ini keluar ke depan, mungkin dia ngusir apa gimana kayak saya nggak tahu ya. Udah selesai gitu, sini dia gini Bang, kayak langsung nyenderin ke saya gini. Nah udah selesai, si bapaknya masuk, nyala lagi mobil, turun. Dan alhamdulillah sampai ke BC aman. Udah sampai BC aman. Nah saya ngomong sama orang BC-nya Bang. Saya bilang, Pak gimana ya? Ada di sini ada kayak ustadz gitu gak? Buat apa namanya? Biar si yang penunggu yang di Cimahi itu nggak ikut pulang gitu loh Bang. Aduh lagi nggak ada Mas di sini, lagi pada pulang kampung gitu kan. Aduh ya udah deh. Nah akhirnya teman saya dapat nih Bang, cuman nggak bisa ke situ, kayak cuman disaranin doang, baca ini aja nih, baca ayat kursi 7 kali, tuh kan, terus kulhu, falak, sama binas gitu kan, terus sama baca apa lagi, saya satu lagi saya lupa, itu di ke air botol, terus diminum, terus diusapin ke mukanya, itu dengan dia sendiri, harus dia sendiri, nggak boleh orang lain, kayak gitu kan. Nah udah gitu, ya udah, ntar saya kasih tahu ke orangnya. Nah nggak lama dari situ, si Putra ini nyamperin saya, Bang, saya mau ngobrol tuh. Apa? Sok. Nah itu saya minta maaf ya Bang. Kenapa emang? Ya soalnya saya tadi pas saya sampai yang tempat si Tia pingsan, itu tuh di situ tuh saya melipir ke kanan. Itu tuh di situ ada lahan Bang, emang. Terus saya ngomong gini Bang, wah enak nih ngecamp di sini nih, tinggal dibabat-babatin aja, tinggal dipotong-potongin rumputnya, sambil berdiri di salah satu batu, bentuknya kayak segitiga gini Bang batunya. Itu dia baru ngomong situ. Lah ngapain di situ Put, kata saya kan.
Iya bang, saya minta maaf ya bang ya. Pokoknya saya benar-benar minta maaf bang. Gimana ya saya bang ya? Bingung saya bang. Dia bilang gitu kan. Aduh, santai. Lain kali jangan gitu, jangan frontal. Ini di gunung nggak bisa diajak sahabat, dia bilang kan. Nggak bisa diajak sahabatan di gunung mah, dia bilang kan. Ada aja hal-hal yang ini, dia bilang gitu kan. Iya bang, saya sekali lagi minta maaf ya bang sama abang. Ya udahlah, udah kejadian juga ya kan. Mau gimana lagi dong? Ya kan, udah nggak bisa diputar kembali. Nah udah selesai gitu, saya ngomong lagi sama orang BC-nya, Pak, emang di yang mau arah ke pos 4 itu ada batu di sebelah kanan trek jalur. Oh ada. Oh itu dia kenanya di situ ya? Katanya. Iya Pak. Yang ada batu bentuk segitiga terus ada lahan ya? Iya Pak. Itu tuh katanya, kata orang BC-nya, itu tuh makam. Makam yang si cewek yang awal masukin itu bang. Si cewek itu masukin, katanya itu tuh makam di situ. Ya kan saya juga nggak tahu, kan saya bilang ya saya nggak tahu lagi pak. Ya itu makanya dia marah, makanya dia pengen si cewek ini ikut sama ini kan. Iya pak. Ya itu karena dia merasa keganggu karena diinjek lah makamnya itu, dia bilang gitu kan. Oh tapi ini gimana ya pak? Ya udah ntar bacain itu aja. Itu kan ntar insya Allah udah enggak gitu ya kan. Nah dari situ kita prepare udah tuh kan mandi segala macem, bersih udah semua, udahlah kita pulang. Nah tukeran bang, saya di mobil B sama si Tia, nah si Radit ini di mobil A itu kan, mobil A. Nah saya di mobil B nih sama rombongan ini, saya mobil B sama dia duduknya. Nah dia tuh duduk di deket jendela. Nah pas dia duduk jendela, kita udah masuk mobil, jalan lah kita kan, udah mulai jalan pulang. Nah dia tuh ngeliatin ke jendela dulu bang, ngeliatin ke jendela, terus tangannya kayak sambil ke jendela gini aja tangannya gitu kan. Saya bilang, ngapain? Enggak, udah aman kok, percaya sama Tia. Enggak kok, mau pamit doang. Dia bilang gitu. Oh ya udah sok, asal jangan ini ya. Iya enggak, aman. Dia gini, ada kali berapa menit gitu kan. Dia gini tangannya di kaca mobil. Lalu kemudian udah selesai, turunin tangannya. Tia tidur ya. Oh iya, tapi benar tidur nih katanya. Benar tidur benar. Ya udah tuh, kira dari situ udah tidur. Nah dari situ alhamdulillah bang, lancar perjalanan pulang. Itu sampai ke titik yang awal gitu. Nah, diminum dulu silakan, Bang Herdi kopinya. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Herdi saat naik Gunung Cermai lewat jalur Apuy ya Bang ya, yang di Majalengka ya kan? Iya Majalengka. Majalengka gitu kan, yang dimana emang mungkin kalau jalur via Apuy mungkin beberapa pendaki juga merupakan jalur favorit gitu kan, karena memang start pendakiannya juga di 1000 mdpl-an. Iya, 1000-an. Terus jalurnya yang banyak landainya, jalur tercepat gitu kan. Memang selain itu ada juga jalur Sadarehe, tapi aksesnya agak lumayan jauh gitu kan. Kalau Sadarehe itu. Dan ya tadi tuh ada aja tuh kisah-kisah pendaki mah kan gitu kan. Iya benar. Ada yang enaknya, nggak enaknya juga banyak kan gitu kan. Namanya juga pendaki, kan. Oke. Nah ketahuan mesum, gue ke mesum dulu nih bang. Yang ngelihat si cewek mesum ini siapa? Cewek cowok itu. Oke. Saya sendiri bang. Pas abang ngelihat keadaan dia, kayak dia nggak sampai bukaan bang, nggak gitu, nggak sampai bukaan. Cuman pas saya masuk, dia lagi tiduran di posisi pahanya si Putra ini, tiduran. Pas saya masuk, dia langsung bangun gitu bang, kayak bangun udah minggir gitu. Satu sesi cewek Putra sama si cewek apa tuh? Pacaran atau? Enggak, baru kenal di track, situ. Iya, baru kenal di trek. Oke. Setelah itu dia ngakuin nggak berdua itu tuh? Ngakuin sih enggak bang, mungkin kayak dia pengen ngaku cuman malu kan gitu bang. Makanya dia ngomongnya yang awal doang tuh bang, yang dia bilang apa? Bang maaf ya, saya dia ngomong cuman nggak langsung ke intinya bang.
kayak maaf ya bang, saya minta maaf saya tadi ngelakuin itu, dia bilang gitu kan. Saya ngelakuin itu, terus juga sama tadi saya frontal ngomong kayak gini di yang ada batu itu, dia bilang gitu saya. Oke, berarti yang nggak ke puncak tuh siapa aja di tenda? Ke puncak semua bang. Puncak semua? Ke puncak semua. Dia tuh turun duluan. Dia turun duluan? Iya. Saya juga nggak tahu kalau dia turun duluan. Oh. Saya nggak dia tahu. sampai puncak? Sampai sama saya. Turun duluan? Turun duluan. Cuman saya nggak tahu dia turun duluan. Lumayan lah, setengah jam sejam ya? Iya lumayan lah. Esek-esek di tenda ya kan? Biar gue kalau kayak gini gue pro sama setan deh, kalau masuk ngerasukin aja tuh bodo amat yang mana kayak kan gitu kan. Iya benar. Esensi pendaki jadi kecoreng kan gara-gara oknum-oknum ini kan. Benar. Gunungnya juga yang disakralkan mungkin, dikeramatkan mungkin gitu kan, dikotorin sama oknum-oknum yang kayak gitu kan Benar. Oke. Ini teguran untuk teman-teman semua nih pokoknya kan gitu kan. Oke, terus kemudian kan ada batu segitiga ya. Iya. Kayak kalau naik berarti di sisi sebelah kanan itu namanya situs Batu Nyuncung tuh. Kalau nggak salah ya, itu tuh situs Batu Nyuncung. Yang dimana ada sejarah juga kenapa itu dinamakan situs Batu Nyuncung kan gitu kan. Terus kan kemudian kan sebenarnya kalau batu nggak cuma itu doang, kan banyak kan di jalur pendakian benar, kan. banyak batu. Tapi itu nyuncung tuh ke atas gitu. Iya. Nyuncung apa ya bahasanya ya ke atas Kayak- nongol dikit iya, gitu, kayak kerucut gitu lah, lancip gitu. gitu Lancip. kan. Nah situ nggak tahu pas itu pas gue kesana masih ada tulisannya tuh dilarang mendirikan tenda di area sini situs Batu Nyuncung. Tapi kalau sekarang nggak tahu ada apa nggak? Kemarin sih saya Nggak ada ya? nggak ada sih bang, nggak ngelihat, nggak begitu kayak merhatiin ke situ gitu. Cuman dia ke situ gitu loh. Oh. Cuman pas saya lewat emang ada gitu bang kayak batu gini. Cuman nggak ada tulisannya, nggak ada tulisan kayak nggak boleh di tenda sini gitu. Ya itu mungkin nih aja sedikit masukan juga kasih tuh yang namanya pelang-pelang gitu kan yang dimana itu ada sejarahnya, ada legendanya kan. Jadi situs Batu Nyuncung pasti ada 1, 2, 3 pendaki tuh yang habis turun tuh searching tuh. Oh ternyata kayak gini gue baru tahu nih kan gitu kan. Kan jadi nilai plus juga tuh selain naik gunung tapi kita dapat pengetahuan juga kan tentang sejarah itu. Itu terus kemudian yang head juga kan tuh ya. Kalau teror mah ya pasti ada sebab ada akibat gitu dah gitu kan. Terus yang head kan yang sering gue bilang tuh kalau kisah-kisah pendakian yang dimana kalau bisa untuk perempuan kalau lagi wayanya head ya jangan naik gunung. Sebenarnya boleh-boleh aja kondisi menstruasi naik gunung, tapi kasih tahu ke teman rekan pendakian kalian gitu kan. Bener, kasih supaya tahu. Si A lagi head nih gitu kan. Ya. Pasti kan kecapean. Kita kasih support nih, kita kasih apa nih dan sebagainya kan gitu kan. Benar. Terus untuk yang perempuan nih mau tuh haid mau itu kagak, bawalah namanya tisu apa roti Jepang gitu kan. Iya, roti Jepang itu. Ya roti Jepang kan. Iya, roti Jepang. Kan bahasanya bahasa Jepang. Iya, roti Jepang. Ya. Selain misalkan berguna untuk perempuan, toh misalkan digunain juga bisa dipakai sama laki-laki. Iya, buat Yang dimana keril dan sebagainya gitu kan. Kalau orang puyeng taruh di sini gitu kan. Banyak lah manfaat-manfaatnya gitu kan. Toh mungkin pendaki lain yang tiba-tiba menstruasi, kalian bawa pembalut itu kan bisa kasih ke temennya kan gitu kan. Oke, berarti kayak seakan-akan tuh yang mesum ini terutama si cewek ya, terornya kan lebih ke cewek kan. Iya. Cowoknya abis mandi sepa buang tuh. Iya benar. Kayak disetanin sama dia ya kan. Iyalah benar. Jadi setanin cewek, kayak juga nih kan gitu. Oke, nah gue sampai mana tadi? Si cewek ini ya. Kayak seakan berarti kayak jiwanya ketahan di gunung itu ya. Iya. Soalnya kan dibawa apa namanya? Dibawa ke alamnya dia gitu. Iya ditahan jiwanya kan gitu kan. Raganya kan turun. Raganya turun. Tapi kayak rasanya gitu kan. Benar. Masih ketahan mungkin gitu kan. Dan mungkin yang sosok yang dominan tuh kayak nenek itu kali ya. Iya, itu nenek itu. Yang kayak bener-bener nggak mau neror terus-terusan tuh kan. Nenek terus aja kan. Terus. Sampai akhirnya turun sampai juga. turun juga. Oh, oke. Nah, kenapa kok si Tia yang kena nih? Karena si Tia ini pas di pos 1 itu nggak makan. Oh, karena faktor kecapean bisa logikanya. Iya, satu dia
pikiran kosong, kedua belum makan. Dompet kosong, wah bisa kerasukan gua. Perut kosong, dompet kosong, wah sekarang juga bisa kerasukan nih gua. Benar-benar. Saya juga itu bingung bang, kata saya kenapa yang hate temennya, kenapa dia yang kena? Di situ saya masih pertanyaan-tanya gitu. Ini kan yang hate kan temennya nih. Kenapa yang hate kuat malah yang kena yang orang lain? Oke, gitu. pasti pokoknya ada sebab akibat deh gitu kan. Apa yang tergantung niat kita. Emang kalau takdir ya ditakdirkan begitu ya udah gitu kan. Tapi niat kita nih sebagai pendaki, sebagai pendatang gitu kan. Kalau mau naik gunung ya udah niatnya emang naik gunung. Iya, Dan macam-macam selagi ada kesempatan sikat nih misalkan ya kan. Oh, ada cewek nih, udah sini aja sama gue nih. Ya kan? Benar. Dingin nggak? Untuk aku aja kalau dingin gitu kan. Sleeping bag aku kasih kamu aja nih, aku nggak usah pakai sleeping bag, aku kuat. Ya, gitu kan. Malam-malam menggigil, bulan berapa lo masuk ke sleeping bag ya berdua. Tiba-tiba bangun loh gitu kan. Kok berdua sih? Kok berdua satu sleeping bag kan gitu kan. Iya benar. Jangan begitulah gitu loh. Jangan jadi kesempatan langsung sempitan. Nah itu kan kadang ada aja yang orang lempeng pas ada lagi kesempatan, oh boleh juga. Benar. Kan gitu kan. Benar. Iya. Balik lagi niatnya gimana naik gunung. Ya kan selain niatnya perlengkapannya juga harus komplit. Ya kan. Benar. Contohnya tadi jadi pelajaran Bang Herdi nggak bawa jas hujan ya kan. Jadi untuk nextnya mau itu musim hujan mau itu kagak bawa minimal 2 deh satu. Iya jas hujan. Sewaktu robek ada tuh lagi ya kan. Gitu. Terus kemudian nih kenapa si Putri nggak mau tidur bareng sama si Tia? Atau jangan-jangan abang juga mesum? Astaga. Saya kalau misalkan halus-halus dulu baru tembak dar gitu. Langsung ditembak gitu. Kalau misalkan saya mau niat jahat dari awal aja dong. Ya kan kayak pas lagi saya ngeluarinnya saya nggak sengaja saya pegang gitu. Ternyata plotnya Bang Herdi. Dalang utama ternyata dia. Oke, kenapa si Tia nggak mau tidur bareng sama si Putri ya? Iya. Ya, kenapa? Takut bang dia bilang sama saya. Takut? Iya. Nggak tahu dia bilang. Nggak takut. Udah ada keanehan dari si Putri ataupun. Gara-gara itu bang, gara-gara bau amis itu. Oh bau amis. Yang setelah dia buang air kecil, dia bilang, ih bau banget. Iya bau banget katanya. Nah si Tia juga notice bang kayak. Ada kentut kali. Bau. Biasanya kalau kentut-kentut di gunung tuh kan nggak berak tuh, ya kan? Biasanya tuh kalau melepas bau tuh. Iya kalau ciut, masih oke lah. Gitu. Apalagi kalau gue suka kalau di tenda tuh duor lah gitu. Kentut gue suka tuh mantap. Ya kan? Mendingan bersuara ya. Iya mendingan bersuara. Oke tadi agak bau nggak enak. Gimana kayak bau darah amis gitu bang. Nah itu ngambreng baunya. Itu sampai yang di dalam tenda kenotis bang semua, sampai pada keluar. Apalagi kan itu kan di ruangan terbuka ya. Iya. Harusnya kan bau tuh cepet dong. Nah cepet hilang kan? Cepet hilang. Iya. Oh. Itu sampai bang ini yang di dalam tenda keluar. Bang, apaan bang bau amis amat perasaan? Dia bilang gitu. Berarti semalam itu si Putri udah masih cowoknya itu? Udah. Bisa jadi tuh plot twistnya itu juga tuh maksudnya pas malam. Nah, jadi pas turun tuh lanjutin yang tadi lanjutin gitu. Lanjutin lah. Ya, kan nggak mungkin per 1 jam dimanfaatin itu. Ya mendingan semalam. Lanjut. Bisa jadi kan kemungkinan. Ini kan asumsi liar aja gitu kan. Oke, tapi ini jangan dicontoh gitu kan. Apalagi kan banyak tuh kasus-kasus yang apalagi sekarang media kan lagi ini banget ya. Yang dimana kalau ada yang mesum direkam ya kan sempat viral juga kan itu kan. Iya. Di tempat di camping bahkan ada yang ini berantem gara-gara cewek ya kan di gunung kan gitu kan. Bener banget tuh sampai disusulin ke gunung. Disusulin ke gunung ke gap ternyata sama cewek lain kan gitu kan. Bener. Oh ternyata kalau untuk selingkuh tuh nggak usah kafe ke gunung kan nyari aman. Yang jauh juga susah dijangkau. Iya, tapi ceweknya keren juga nyusulin tuh ya. Wah, gokil. Nah, berarti sebab itu semua karena tadi yang ada head mungkin. Iya, itu. Tapi ini kan mungkin kayaknya enggak deh, tapi kan ada beberapa gunung emang nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh gitu.
Oke, terus kemudian mungkin apa tadi tuh yang duduk Iya, di batu. batu yang ya cagar budaya lah ya itu ya masuknya gitu kan. Terus kemudian apa namanya ya masalah setan mah mungkin tempatnya lah. iyalah. Sini ada setan kok. Iyalah, benar, Iya kan? benar. Apalagi di gunung kan gitu kan pasti ada. Yang penting mindset kita nih harus positif terus. Benar, ya kan? Jangan pas naik wah gue nanti malam mama ini nih. Pikirnya udah udah otak jelek, licik tuh. iya, ya kan? udah jelek dah. Udah otak licik tuh, main otak tuh di situ tuh. Oh, gue sini pura-pura kerasukan. Pas kerasukan, aku pengen tidur bareng dia. Ya kan? Iya kan? Iya benar. Kalau gitu mah saya kesurupan banget setiap minggu. Iya kan? Gak mau. Jadi pas tahu kan gak ada yang berani tuh ya kan. Terus lo pura-pura nih, saya mau tidur bareng dia. Dan ini cakep, gelis gitu kan. Iya benar. Masuk ya udah biar ini. Biar tidur bareng, Gitu kan. Oke, nah Tiang rasanya saat muntah darah itu gimana Bang? Yang mana? Yang dirasa sama si Tia itu. Kayak muntah biasa apa kayak Muntah gimana? biasa kayak di awal, kayak yang di awal Tapi muntah. keluarnya tuh Iya, hitam. saya nggak tahu itu darah atau apa ya. Nggak tahu sih. Kalau muntah itu kan biasanya yang muntahan pertama tuh yang dia makan. Sampai akhirnya karena gue pernah inin kasus tuh kasus pendaki juga yang kayak gitu sampai akhirnya tuh warnanya tuh kuning hijau kayak pelangi tuh. Jadi udah dalaman apa sih cairan di dalam lambung itu benar-benar keluar. Udah keluar semua. Misalkan nih kita habis makan bubur ayam. Ya udah keluarnya itu. Iya, bener, nasi bener. goreng. Nasi Ya goreng. sawi-sawinya masih ada kan Iya, gitu kan. bener. Sampai kedua mungkin udah halus sampai terus tapi ini hitam. Iya. Dia makan ini kali cumi-cumi sotong tuh yang hitam tuh. Bawa logis gitu gak? Nggak ada lah. Enggak ada. Nggak ada. Apa namanya? Blekutak. Iya. Blekutak tuh kan hitam tuh. Iya, Iya kan? bener lagi. Takutnya lo bawa itu, logis itu. Jadi pasti tinta cumi tuh bar gitu. Enggak ya? Nggak ada sih bang. Oh enggak makan itu. Nggak ada. Berarti itu nggak tahu tuh kayak gimana. Iya, nggak tahu juga, nggak bisa mendeskripsikan gitu kayak. Oke, berarti mungkin yang teman-teman semua tahu tentang kesehatan gitu kan. Apa bisa atau tak mungkin orang muntah itu warna hitam gitu kan. Atau misalnya ternyata ada kesehatannya, oh berarti itu masalah kesehatan kan gitu. Ya benar. Oke, nah terus kemudian sempat nanya ke Warlock Pak, kalau si Tia itu kenapa? Biasanya kan Warlock ini kan ada aja tuh yang bisa, ada aja yang udah biarin aja, ada aja yang argumennya yang penting selamat kan kadang beda-beda tuh. Tapi menurut Warlocknya gimana yang abang temui? Gara-garanya mah katanya itu kan sebelumnya tuh dari orang BC-nya sama orang yang pasti bos registrasi itu nggak ada ngomong yang head itu boleh summit. Nggak ada yang ngomong bang. Sebenarnya boleh nanjak, cuman nggak boleh summit bang. Karena nguras tenaga. Kondisi perempuan lagi head, stamina lagi turun, Dia ya kan? bilang- Emosi meledak-meledak. Dia bilang begitu. Ini tadi yang head, ini gak summit gak? Summit pak. Nah itu salahnya. Harusnya jangan summit, boleh nanjak, tapi jangan summit. Dia bilang gitu katanya. Itu sebabnya kamu bawa summit. Sebenarnya kalau misalkan nggak kamu bawa summit, itu nggak bakal kejadian. Percaya sama saya. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Mungkin itu, gitu ya, mungkin itu, gitu kan. Oke, terus kemudian yang gue tuh greget kalau mesum-mesum gitu tuh. Pengen gue piting malah. Gue baca gitu, dar gitu. Oke. Nah, pas habis jalan ke gunung, ngelakuin esek-esek lah, gitu kan. Pas turun, berlanjut ke hubungannya tuh, misalnya di Enggak. kotanya. Oh, Enggak, udah. tolol. Kan makanya yang saya bilang tadi, saya tuh udah tahu bang sifat si ini tuh, si Putra ini tuh. Oh, ini nama samaran ya? Nama samaran. Jadi kita nggak tahu nih siapa. Saya tuh udah tahu dia tuh. Dia tuh kenal sama saya tuh waktu di mana ya saya lupa gitu kan. Jadi kenal biasa bang, kenal di gunung ke gunung gitu. Dia tuh emang gitu, setiap gunung Beda. di gunung ini misalkan di gunung gede, saya daki sama dia nih. Beda. Terus gunung ini Cikuray beda gitu. Berarti setiap gunung beda rasa. Nice, bisa Karena kan rasanya kan ini loh. Iya, rasa pendakiannya pendakiannya beda. kan. Ya kan Benar, dingin. benar. Ya kan rasa dingin kan. benar. Oh, beda-beda. Berarti misalnya di bolak-balik ke gunung itu banyak banget ya. Takutnya kan ceweknya kan. Ini jadi apa namanya notice juga kan untuk perempuan nih terutama yang
naik gunung gitu kan, jangan tergoda sama cowok-cowok yang apa namanya, sini saya bawain kerilnya, iya kan, pahlawan. Kamu sakit kah kakinya, kan kadang gitu tuh. bener. Iya kan, bener dong, bener, ya kan. Bener banget. Terus kamu ini nggak, oh kamu dingin ini pakai sleeping bag aku, ya kan, apa Jaket aku. bulsang, bulang aku nih, bulang. ya kan, bulang aku, bulang aku, ya kan, ini anget kok, gitu kan, dianya kedinginan, habis itu kepincut lah, berlanjutlah di malam hari itu, ya kan, ini jadi untuk pendaki-pendaki perempuan ya, Iya benar. jaga diri, waspada, jangan sampai kemakan sama rayuan cowok yang Benar. ternyata ada maksud dan tujuan tertentu gitu, niat buruk lah gitu kan ya. Oke, Bang, sebelum ditutup videonya Bang, misalkan gue nih ceweknya nih, anjir. terus gue tidur sama lo di tenda nih, lo apain? Enggak, itu tergantung niat mindsetnya lagi, pikirannya lagi. Pikirannya. Niatnya Nah, Bang Heri pikirannya positif terus, ya kan. Jadi nggak tergoda tuh. Iya benar. Bener nih? Bener lah. Bener nih, oke. Ya wis Bang, sebelum ditutup Bang videonya, kira-kira Bang Heri punya pesan nggak Bang untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih Bang? Pesan saya, jangan jadi pendaki FOMO, terus juga safety-nya lebih dibanyakin lah gitu kan. Jangan juga kemakan omongan-omongan pendaki cowok yang kayak sini aku bawain kerilnya gitu kan. Pokoknya selagi masih bisa bawa sendiri, ya bawalah sendiri gitu kan. Kecuali emang udah bener-bener nggak kuat, baru intinya jangan kemakan rayuan lelaki gunung. Perempuan ya. Nggak semuanya ya gitu. Nggak semuanya ya, tapi nggak semuanya. Tapi kadang ada aja. Buktinya kan tadi kan siap gunung beda-beda ceweknya itu, ya kan. Ini kan oknum nih, ya kan. Oke, ya wis. Kita doakan semoga Bang Herdi ini sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur Bang, lancar rezekinya Bang. Amin. Dan jangan mesum di gunung Bang. Waktu sedih nih gue rasa macam cegat. Oke, dan kita teman-teman semua, cerita dari Bang Herdi ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mendaki Gunung Ciremai ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Herdi, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bang Mang. Bungkus.